Permusuhan antara Manchester United dan Arsenal mencapai puncaknya pada akhir 1990-an dan awal tahun 2000. Permusuhan ini ditandai antara lain oleh insiden Battle of Old Trafford dan Pizzagate oleh Cesc Fabregas. Tidak mengherankan karena pada masa itu kualitas kedua tim berimbang, hal yang sama berpotensi terjadi lagi pada saat ini. Permusuhan sengit Manchester United versus Arsenal. Rivalitas kedua tim ini, Manchester United dan Arsenal, berubah menjadi sangat brutal sejak pembentukan Premier League pada tahun 1992. Sejak saat itu, Premier League hanya dikuasai oleh mereka berdua. Sampai dengan tahun 2004, Setan Merah menjadi juara Premier League 8 kali, sementara The Gunners 3 kali. Satu-satunya musim yang juaranya bukan Manchester United atau Arsenal adalah pada tahun 1995, ketika Blackburn Rovers meraih gelar juara. Namun permusuhan kedua tim bisa ditelusuri sejak laga pertama Alex Ferguson sebagai manajer United pada tahun 1987, ketika David Rocky Rocastle dikeluarkan dari lapangan dan terjadi pertengkaran di pinggir lapangan. Pada musim berikutnya, Brian McClair gagal mengeksekusi penalti bagi United pada sebuah pertandingan Piala FA dan Nigel Winterburn membuat ledekan yang memperparah situasi. McClair membalas dendam pada tahun 1990. Setelah satu tackle keras dari Winterburn pada Dennis Irwin, McClair dan Irwin beramai-ramai menendang tubuh Winterburn saat dia tergeletak di atas lapangan dan kemudian memicu perkelahian yang melibatkan 21 pemain. Kedua tim dijatuhi denda dan dikurangi poin mereka di klasemen dan sering dikatakan bahwa ini adalah titik balik dalam hubungan kedua tim. Permusuhan semakin memburuk ketika para pemain berwatak keras seperti Patrick Vieira, Roy Keane, dan Martin Keown bergabung. Battle of Old Trafford. Peristiwa ini terjadi pada 21 September 2003 di Old Trafford dalam pertandingan yang berkesudahan 0-0. Pertandingan diwarnai oleh 13 pelanggaran oleh United dan 18 pelanggaran oleh Arsenal, dengan wasit Steve Bennett menunjukkan 4 kartu kuning untuk masing-masing tim meskipun sebagian besar digibaskan untuk pertikaian pada akhir pertandingan. Vieira mendapatkan kartu kuning pertamanya pada menit ke-77 karena melakukan pelanggaran terhadap Quinton Fortune dan mendapatkan kartu kuning kedua tidak lama kemudian pada menit ke-80. Menantang bola tinggi di luar kotak penalti Arsenal, Van Nistelrooy melompat ke punggung Vieira. Vieira kemudian terjatuh ke tanah dan berbalik menendang Van Nistelrooy sebagai pembalasan, menyebabkan striker Manchester United itu melompat mundur. Van Nistelrooy mendapatkan kartu kuning karena pelanggarannya menerjang punggung Vieira, dan meskipun tendangan Vieira gagal mengenai sang pemain Belanda itu, wasit yakin bahwa niat menyakiti itu ada dan memberi kartu kuning pada Vieira untuk kedua kalinya, menyebabkan dia diusir dari lapangan. Saat peluit akhir berbunyi, Van Nistelrooy dikerubuti oleh para pemain Arsenal, Martin Keown, Laurent, Ray Parlow, Ashley Cole, dan Kolo Toure. Mereka memberi sejumlah tindak kekerasan pada sang pemain Belanda, serta berbagai ucapan kasar. Van Nistelrooy untungnya tidak bereaksi dan dia dikawal oleh kapten Manchester United, Roy Keane. Sementara sejumlah pemain Manchester United, Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo, Gary Neville, Mikael Silvester, Quinton Fortune, dan Rio Ferdinand juga terlibat dalam situasi tersebut. Hasil imbang itu terbukti sangat penting karena memberi Arsenal julukan The Invisibles, tidak terkalahkan, dan pada akhirnya menjadi juara pada musim 2003-2004 tersebut. Pizzagate oleh Cesc Fabregas. Battle of the Buffet, yang juga dikenal sebagai Pizzagate, adalah nama yang digunakan oleh media massa Inggris untuk merujuk pada pertandingan Liga Inggris pada 24 Oktober 2004 di Old Trafford. Arsenal mendominasi dan menciptakan beberapa peluang, namun seiring berjalannya waktu, Manchester United mengambil alih laga. Tuan rumah mendapat hadiah penalti pada menit ke-73 ketika Wayne Rooney dianggap terjatuh oleh Sol Campbell. Ruud van Nistelrooy mengubah tendangan penalti itu menjadi gol. Rooney sendiri juga mencetak gol pada akhir pertandingan, membuat skor menjadi 2-0. Hasil itu mengakhiri rekor tidak terkalahkan Arsenal dalam 49 pertandingan beruntun. Banyak penggemar The Gunners tidak puas dan mereka percaya bahwa Rooney melakukan diving dan penalti seharusnya tidak diberikan.
Di terowongan kamar ganti usai pertandingan, kemarahan memuncak di antara staf kedua tim dan di tengah perkelahian, sepotong pizza melayang ke arah muka manajer Manchester United Sir Alex Ferguson yang diduga dilakukan oleh gelandang Arsenal Cesc Fabregas. Manajer Arsenal Arsene Wenger sangat marah pada briefing pasca pertandingan, mengkritik wasit Mike Riley dan menuding Van Nistelrooy sebagai penipu. Komentarnya diselidiki oleh PSSI-nya Inggris yang kemudian menjatuhkan denda 15.000 pound untuk perilaku yang tidak pantas. Van Nistelrooy dilarang bermain untuk 3 pertandingan untuk pelanggaran terhadap Ashley Cole yang tidak terpantau oleh wasit Mike Riley. Kekalahan 2-0 ini berdampak sangat besar bagi Arsenal. Mereka memasuki pertandingan sebagai pemimpin liga, tetapi Arsenal kemudian tertinggal 5 poin di belakang Chelsea pada bulan Desember 2004. Manchester United juga kesulitan untuk bisa tampil konsisten dan menyelesaikan musim itu di belakang Arsenal pada urutan ketiga. Trofi hilang, permusuhan surut. Permusuhan Arsenal dan Manchester United surut seiring dengan hilangnya trofi dari lemari kedua tim. The Gunners terakhir kali memenangkan Liga Inggris pada tahun 2004, sementara Setan Merah terakhir kali menang pada 2013. Menurut manajer The Gunners, Mikel Arteta, penggunaan video asisten wasit memainkan peranan sangat penting dalam mengurangi pertikaian di atas lapangan, selain fakta bahwa para pemain sadar perilaku mereka dalam sorotan kamera secara terus-menerus. Kesempatan terbaik Arsenal untuk menang. Arsenal akan datang ke Old Trafford pada 3 Desember 2021 dengan keunggulan 5 poin di atas Setan Merah. Jika ada kesempatan terbaik untuk menang, maka ini adalah saatnya, terutama karena kemunculan Ralf Rangnick sepertinya tertunda oleh izin kerja yang masih diurus ke pemerintah Inggris. Dengan Michael Carrick masih menjadi manajer sementara, banyak kemungkinan bisa terjadi, meskipun mungkin saja Rangnick memberi instruksi melalui hubungan telepon seperti yang diduga terjadi selama laga di Chelsea. Posisi Arsenal saat ini di ranking kelima klasemen sementara, 23 poin dari hasil 7 kemenangan, 4 kekalahan, dan 2 hasil imbang. Sementara itu Manchester United pada posisi ke-8 klasemen, nilai 18 sebagai hasil dari 5 kemenangan dan 5 kekalahan, 3 imbang. Dalam 5 head-to-head terakhirnya di Premier League yang membentang sampai ke bulan Maret 2019, Arsenal tidak terkalahkan, menang 3 kali atas Setan Merah dan imbang 2. Kemenangan terakhir terjadi di Old Trafford pada 1 November 2020 ketika satu-satunya gol dari Pierre-Emerick Aubameyang menjadi pembeda dari kedua tim. Sebelum itu, 2 kemenangan bagi Arsenal di Emirates Stadium dengan skor 2-0 pada Januari 2020 dan Maret 2019. Red Devils baru saja menyelesaikan hasil imbang 1-1 di kandang Chelsea. Sebuah hasil draw tapi terasa sebagai sebuah kemenangan karena Setan Merah menurunkan susunan pemain defensif dan main bertahan selama hampir sepanjang pertandingan, mencetak gol dari satu-satunya serangan selama 90 menit. Memanfaatkan kesalahan gelandang Italia, Jorginho, yang menjadi pemenang urutan ketiga dari Ballon d'Or 2021. Selengkapnya bisa kamu lihat di website gilabola.com. Itu semua dari Gila Bola untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tenang loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Gila Bola.